Sial betul. Nasib Ade Armando babak belur dikeroyok massa. Intinya kamu dihakimi massa, nyaris telanjang, nyaris tewas. Sesama buzzer akan mengatakan pendemo anarkis. Ya kan? Pendemo anarkis. Pendemo main hakim sendiri. Terserah. Aku hargai apapun hujahmu, apapun pendapatmu. Jadi benang merahnya begini, saudara. Diduga kuat, bukan nuduh, diduga. Ada dua pihak nih yang berperan di sini. Pertama, diduga penyusup atau pihak provokasinya nih, pihak Algojo yang pertama kali awal-awal melakukan eksekusi kepada Ade Armando, sehingga massa di sekitar Ade Armando malah ikut-ikutan dan latah. Ya, kalian memang harus membela, sesama buzzer memang harus membela. Tapi apapun dalihmu, apapun hujahmu, itulah faktanya. Itulah faktanya. Seorang Ade Armando, dosen UI, disekolahkan sama orang tuanya tinggi-tinggi, ternyata berakhir tragis, nyaris telanjang. Apakah semua itu bukan kebetulan atau kebetulan? Ya kan? Apakah diduga kuat sudah by design? Sudah disetting nih, sudah terencana? Ya, nggak tahu. Walau alam, saudara. Patah semua argumen dialektikamu, patah semua hujah-hujah akademisimu. Akademisimu patah semua, intelektualmu patah semua, selesai. Secara manusiawi, memang gua sebenarnya terenyuh juga melihatnya. Itulah fakta fisik yang kasat mata. Orang yang selama ini ya begitu mudah mengeluarkan statement-statement yang menyakiti umat Islam, ternyata perlakukan secara hina, dipukuli oleh massa di depan gedung DPR RI dan bahkan ditelanjang. Ade Armando adalah korban kekerasan, tapi juga pembuat onar. Ade Armando juga logikanya adalah pelaku kekerasan yang kita bisa sebut sebuah kekerasan verbal. Dan dia sebenarnya menegaskan bagian dari peserta aksi walaupun tidak ikut aksi, hanya memantau dan setuju terhadap tuntutan aksi, yakni menolak tunda pemilu dan juga menolak Jokowi 3 periode. Ia sengaja mendatangi lokasi demo dan berkomentar, berdebat, hingga berefek yang cukup provokatif pada orang-orang sekitar pada saat itu. Sial betul. Nasib Ade Armando babak belur dikeroyok massa. Kini terancam hukuman penjara 5 tahun. LBH Street Lawyer mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menangkap dan menahan pegiat media sosial sekaligus dosen FISIP UI Ade Armando atas kasus penistaan agama yang menjeratnya beberapa tahun silam. Anggota LBH Street Lawyer Sumadi Atmaja mengatakan Ade Armando segera ditahan karena dikhawatirkan melarikan diri, merusak barang bukti atas kasus penistaan agama. Menurutnya, saat ini ia berstatus tersangka. Sumadi menjelaskan, Ade Armando sudah ditetapkan menjadi tersangka penista agama Islam oleh Polda Metro. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah 2 tahun laporan terkait kasus ini diterima oleh polisi. Namun setelah menetapkan Ade menjadi tersangka, Polda Metro Jaya justru membatalkan status tersebut dengan menertibkan SP3 tentang ketetapan penghentian penyidikan. Setelah hampir 2 tahun dari laporan tersebut, Polda Metro Jaya menetapkan terlapor Ade Armando menjadi tersangka. Akan tetapi kemudian pihak Polda Metro Jaya menganulirnya dengan menerbitkan SP3 tentang ketetapan penghentian penyidikan pada tanggal 1 Februari 2017. Ini dijelaskan oleh anggota LBH Street Lawyer Sumadi Atmaja kepada populis.id pada Kamis 14 April 2022. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya keberatan atas penertiban SP3 tersebut, lalu diajukan pra keadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
dan dalam putusannya membatalkan penertiban SP3 yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya. Konsekuensi dari pembatalan SP3 tersebut, maka status Ade Armando kembali menjadi tersangka. Akan tetapi, sampai dengan tahun 2022 yang hampir 5 tahun, tidak jelas perkembangannya. Malah Ade Armando semakin menjadi-jadi, memposting hal-hal kontroversial yang berisiko memecah belah bangsa ini. Sebagaimana diketahui, Ade Armando sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Siloam setelah dikeroyok sejumlah orang di tengah aksi unjuk rasa di depan gedung MPR DPR RI pada Senin 11 April 2022 yang lalu. Akibat pengeroyokan itu, Ade mengalami pendarahan di kepala hingga muntah darah. Sejumlah pelaku pengeroyokan Ade kini telah ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya. Karena kita nggak bisa pegang omongannya. Kalau dalam konteks istana, Denny Siregar, Ade Armando, misalnya siapa lagi, Eko Kundadi ngomong tentang istana. Lu siapa? Dan saya tidak perlu berempati kepada Ade Armando karena selama ini dia tidak pernah berempati kepada suasana kebatinan umat Islam yang selama ini disakiti oleh statement-statement dia. Kenapa juga datang Ade Armando ke sono? Kenapa? Mestinya Ade Armando ini memperhitungkan keselamatan dirinya. Sayangnya memang pemerintah pada kasus-kasus penistaan agama itu tidak bertindak tegas. Banyak sekali yang sudah dilaporkan tapi tidak ditindak. Dia pelaku kekerasan verbal yang disakitinya itu bukan fisik, tetapi hati orang banyak. Bukan tidak mungkin, sejak lama sudah timbul rasa benci dan marah pada Ade Armando dari berbagai macam orang. Yang selama ini sudah mencoba untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan hukum, tapi karena hukum itu pun tidak jalan, boleh jadi saja nanti mengambil taken rating atau hukum rimba. Secara manusiawi, memang gua sebenarnya terenyuh juga melihatnya. Itulah fakta fisik yang kasat mata. Orang yang selama ini ya begitu mudah mengeluarkan statement yang menyakiti umat Islam, ternyata diperlakukan secara hina, dipukuli oleh massa di depan gedung DPR RI dan bahkan ditelanjangi. Naudzubillah. Ade Armando adalah korban kekerasan, tapi juga pembuat onar. Ade Armando juga logikanya adalah pelaku kekerasan yang kita bisa sebut sebuah kekerasan verbal. Dan dia sebenarnya menegaskan bagian dari peserta aksi walaupun tidak ikut aksi, hanya memantau dan setuju terhadap tuntutan aksi, yakni menolak tunda pemilu dan juga menolak Jokowi 3 periode. Ia sengaja mendatangi lokasi demo dan berkomentar, berdebat, hingga berefek yang cukup provokatif pada orang-orang sekitar pada saat itu.